Halo adik-adik, apa kabarnya? Di ibadah online anak minggu ini ketemu sama Kak Dea. Nah, sebelum kita mulai ibadah, Kak Dea akan pimpin kita dalam doa. Yuk kita berdoa. Tutup matanya, kita lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada hari ini karena kami dapat beribadah kembali melalui online ini Tuhan. Dan biarlah kiranya Engkau memberkati kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa, biarlah kiranya kami dapat beribadah kembali di gereja, berkumpul bersama teman-teman kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan. Kita akan menyanyikan satu buah lagu, yaitu Setinggi-tingginya Langit. Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kakak mau bercerita tentang firman Tuhan minggu ini, Kak Dea mau mereview nih cerita Alkitab minggu lalu. Ada yang inget nggak cerita Alkitab tentang minggu lalu apa? Nah, bener, ceritanya tentang Abraham. Jadi, gimana tuh ceritanya? Kalian masih inget nggak? Oke. Kak Dea yang cerita ya, kita cerita sedikit ingat-ingat. Jadi Abraham itu mempunyai istri bernama Sarah, tapi ternyata Sarah ini tidak bisa dikaruniai seorang anak. Jadi istri Abraham ini, si Sarah, minta agar Abraham mencari istri lagi bernama Hagar, biar Abraham ini punya anak. Nah, dari cerita ini kita belajar satu hal. Abraham itu percaya kepada Tuhan. Sebelumnya kita lanjut ke cerita Abraham ini, Kak Dea pengen ingat ayat hafalan minggu lalu. Ada di mana adik-adik? Nah benar, ada di Kejadian 15 ayat 6. Bunyinya gimana? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Pintar. Udah gitu, sekarang kita lanjut ya ke cerita minggu ini. Ceritanya masih sama tentang Abraham, tapi
tapi dengan judul yang berbeda. Di judul kali ini adalah Allah mendoakan orang benar di Sodom. Bahan ceritanya ada di Kejadian 17 ayat 1-8, terus lanjut di ayat 15-22, dan di pasal 18 juga 19. Lalu ayat hafalannya ada di Mazmur 34 ayat 16-17. Bunyinya, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Adik-adik tahu nggak benar itu apa? Kan sering tuh kita dengar, oh ini benar, ini salah. Gitu. Jadi benar itu ya tidak salah. Gitu. Lalu dari ayat hafalan yang minggu lalu dikatakan Tuhan akan memperhitungkan kepada Abraham sebagai kebenaran. Nah, kebenaran itu apa? Kalau kebenaran itu tidak ada cacat, artinya sempurna. Nah, dari cerita minggu lalu kita belajar bahwa Tuhan itu akan mengingat setiap orang yang benar di hadapannya. Jadi, selain itu juga kita tahu bahwa Abraham ini adalah orang benar. Ingat kan kalau Abraham ini punya istri bernama Sarah? Nah, jadi ketika Abraham berumur sekitar 100 tahun, Abraham tiba-tiba mendengar suara Tuhan. Tuhan bilang gini ke Abraham, Sarah akan mengandung seorang anak bagimu. Tapi Abraham langsung bilang, nggak mungkin. Sarah kan sudah tua Tuhan, umurnya sudah 90 tahun, sudah nggak bisa punya anak lagi. Lalu Tuhan menjawab dengan tegas, anakmu akan dilahirkan oleh Sarah. Akhirnya Abraham pun berusaha untuk percaya pada Tuhan. Suatu hari Abraham lagi duduk-duduk nih di depan kemahnya di bawah pohon. Tiba-tiba dari kejauhan Abraham melihat ada 3 orang datang mendekati kemah Abraham. Abraham pun menyambut mereka dengan baik, mempersilakan duduk, silakan duduk, gitu. Memberi makan juga. Ketika itu waktu selesai makan, ada 1 orang dari antara 3 orang itu bertanya, Abraham, di mana sih istrimu Sarah? Gitu. Abraham pun menjawab, itu ada di dalam kemah. Seketika tamu itu juga berkata, 9 bulan lagi aku akan datang ke sini lagi. Dan pada waktu itu, istrimu Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ternyata diam-diam Sarah pun mendengar hal itu. Sarah itu hanya tertawa. Kenapa Sarah tertawa? Karena dia berpikir, nggak mungkin. Orang itu pasti bercanda. Aku kan sudah tua, aku nggak bisa punya anak lagi. Gitu. Pasti nggak mungkin lah. Gitu. Setelah itu, 3 orang itu pamit kepada Abraham karena ingin melanjutkan perjalanannya. Lalu Abraham pun juga mengikuti mereka, mengantarkan mereka pamit sampai mereka tiba di suatu bukit. Di bukit itu Tuhan berkata, tapi sebelum Tuhan berkata ini, kenapa bisa ada Tuhan? Jadi 3 orang itu yang tadinya tamu Abraham itu sebenarnya adalah Tuhan dan 2 malaikat Tuhan. Tapi mereka berwujud menjadi manusia. Di bukit itu Tuhan berkata kepada Abraham, ada keluhan di kota Sodom dan Gomora dan aku ingin melihat ke sana. Lalu Tuhan menyuruh malaikatnya untuk pergi ke sana. Abraham ingat di waktu itu dia punya keponakan yang tinggal di kota itu. Kira-kira siapa ya keponakannya? Nama keponakannya itu adalah Lot. Lot tinggal sekeluarga di kota Sodom. Dari situ Abraham ingat dan Abraham itu mencoba bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa Tuhan juga akan menghukum orang yang tidak bersalah? Tuhan bilang, tidak. Lalu Abraham bertanya lagi, kalau sekiranya ada 10 orang saja yang benar, apa Tuhan akan tetap menghukum kota itu? Tuhan jawab lagi, tidak. Lalu Tuhan pergi meninggalkan Abraham. Malam harinya, malaikat Tuhan sudah sampai di kota itu. Ketika akan memasuki kota itu, terlihat Lot sedang berada di depan pintu gerbang kota itu sambil duduk. Waktu Lot lagi duduk, dia melihat
dua orang malaikat ini, tapi dalam wujud manusia. Lot pun menyapa dan menyambut mereka, itu mengajak mereka untuk datang menginap di rumah si Lot ini. Tapi malaikat itu nggak mau. Tapi dengan usahanya si Lot berusaha untuk membujuk kedua malaikat ini, yang Lot tahu mereka ini sebenarnya orang. Lot membujuk karena Lot tahu orang-orang di kota itu jahat-jahat. Jadi Lot nggak mau kalau dua orang ini sampai celaka, dua malaikat ini. Akhirnya kedua malaikat ini mau mengikuti Lot sampai ke rumahnya dan menginap di sana. Ketika mereka akan tertidur, tiba-tiba dari luar rumah Lot terdengar suara ramai-ramai. Ribut-ribut nih, ada ribut-ribut nih. Suara ramai-ramai itu adalah orang-orang dari kota itu. Orang-orang yang tinggal di kota Sodom itu. Mereka beramai-ramai datang ke rumah Lot. Bilang seperti ini, "Lot, mana tamumu yang datang ke rumahmu? Bawa mereka keluar, biar kami buat celaka mereka. Kami akan menyiksa mereka, karena mereka itu orang asing." Tapi Lot menolak. Katanya, "Tidak, aku tidak akan memberikan mereka kepada kalian. Kalian adalah orang jahat." Saat itu juga malaikat yang sudah tahu perbuatan mereka seketika membuat orang-orang di sana itu menjadi buta. Jadi tidak bisa menemukan si Lot ini dan malaikat ini. Sehingga mereka pun akhirnya menyerah dan kembali ke rumah mereka masing-masing. Lalu kedua malaikat itu berkata kepada Lot, "Kota ini akan dihukum Tuhan karena perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Tuhan akan membinasakan kota ini. Cepat bawa keluargamu pergi dari sini. Selamatkanlah nyawamu dan keluargamu, dan jangan sekali-sekali menoleh ke belakang ataupun berhenti di lembah. Pergilah ke daerah pegunungan." Akhirnya Lot yang tahu akan berita itu dengan kata malaikat-malaikat itu tadi, akhirnya Lot sekeluarga cepat-cepat pergi dari kota Sodom. Pada pagi harinya Tuhan pun melakukan apa yang sudah direncanakan Tuhan. Tuhan menurunkan hujan api dan belerang. Bisa kebayangkan hujan api itu kayak gimana panasnya? Ya, kita bisa tahu sendirilah. Kalau kita kena api sedikit aja pasti udah aduh, apalagi ini kena hujan api, seluruh tubuh pasti kena. Pasti itu kebayangkan gimana ngerinya Tuhan sampai semarah itu karena perbuatan jahat orang-orang. Jadi kota itu benar-benar akan dihancurkan Tuhan. Waktu hujan api dan belerang menghancurkan kota itu, ternyata istri Lot merasa penasaran. Apa sih yang Tuhan lakukan pada kota itu? Karena saking penasarannya, akhirnya istri Lot lupa. Terus dia menoleh ke belakang deh. Seketika juga pada saat itu istri Lot langsung berubah jadi tiang garam. Jadi tinggal Lot dan kedua anaknya. Keesokan harinya, Abraham yang sebelumnya sudah tahu akan rencana Tuhan itu, cepat-cepat pergi ke bukit waktu Abraham dan Tuhan berbicara. Di situ Abraham melihat dari kejauhan, ternyata kota Sodom itu sudah dipenuhi sama asap dan bau belerang itu sampai ke bukit itu. Abraham pun ikut mencium bau belerang itu. Dari situ Abraham tahu bahwa memang orang-orang di kota Sodom tidak pantas untuk dibela Tuhan. Dan memang mereka pantas juga mendapat hukuman karena perbuatan jahat mereka. Jadi gimana adik-adik dari cerita itu? Ngeri kan kalau Tuhan sudah marah itu, wah bisa kitanya pun gimana mau bisa buat apa. Oh iya nih, mumpung cerita tentang Lot, ada satu lagu sekolah minggu. Mungkin adik-adik ada yang tahu lagu ini. Jadi lagunya Lot Sekeluarga. Kita dengerin aja ya lagunya bareng-bareng. Larilah, cepatlah, Lot dan keluarga. Api Tuhan turun, Sodom Gomora. Janganlah menoleh melihat harta. Istri Lot lupa dan menoleh ke belakang. Hei, jadi tiang garam. Larilah, cepat-cepat, Lot sekeluarga. Api Tuhan turun, Sodom Gomora. Janganlah menoleh melihat harta. Istri Lot lupa dan menoleh ke belakang. Hei, jadi tiang garam. Larilah, cepatlah, Lot dan keluarga. Api Tuhan turun, Sodom Gomora. Janganlah menoleh melihat harta. Istri Lot lupa dan menoleh ke belakang. Hei, jadi tiang garam. Nah, gimana? Tadi udah dengerin kan lagu Lot? Sekarang apa sih yang kita bisa
dapat dari cerita ini, dari sini kita belajar. Ada 2 hal yang kita bisa dapat dari cerita ini. Yang pertama, kita tidak boleh berbuat jahat terhadap sesama. Entah itu orang asing ataupun orang yang kita kenal ataupun tidak, kita tidak boleh berbuat jahat. Nah, yang kedua, kita juga belajar untuk taat dan setia. Maksudnya setia di sini adalah kita setia menanti janji Tuhan seperti yang Abraham dapat anak di usianya yang mungkin sudah tidak memungkinkan lagi punya anak. Lalu taatnya apa? Taatnya itu adalah ya jangan sampai kita seperti istri Lot nih yang tidak taat sama apa yang sudah dipesankan dari malaikat itu dan ternyata malah mendapat celaka kan. Adik-adik juga harus belajar taat dan dengar-dengaran ya. Taat sama orang tua, taat sama guru-guru di sekolah, taat sama kakak-kakak sekolah minggu juga. Oke, jadi cerita di minggu ini sudah selesai, tapi Kak Dea mau ngajak kita untuk hafalin ayat hafalan minggu ini. Ada di mana? Masih ingat nggak? Ada di Mazmur 34 ayat 16 sampai dengan 17. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka di muka bumi. Oke, sekian aja dari Kak Dea membawakan firman Tuhan pada minggu hari ini. Terima kasih, tapi sebelumnya kita mau tutup dalam doa ya ibadah kali ini. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada minggu ini. Biarlah firman-Mu ini dapat kami ingat dan kami lakukan Tuhan. Dan ajar kami juga untuk dapat taat, dengar-dengaran, menjadi anak yang taat pada Engkau, mendengarkan perintah-Mu Tuhan. Dan kami juga tidak mau menjadi seperti orang-orang yang ada di kota Sodom, berbuat jahat. Ajar kami Tuhan untuk tetap bersifat baik kepada sesama kami juga. Terima kasih Tuhan, biarlah apa yang kami dengar hari ini dapat kami lakukan lebih lagi untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami tutup ibadah anak ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, segitu aja cerita firman Tuhan minggu ini. Semoga minggu depan kita bisa ibadah sama-sama lagi di gereja, berkumpul sama teman-teman. Ingat ya adik-adik, kita berdoa minta sama Tuhan supaya penyebaran virus ini cepat selesai. Segitu aja dari Kak Dea. Sampai jumpa di minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.